Oke. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di IG Live-nya Freshman Indonesia. Teman-teman semua, di sini kita masih menunggu narasumber kita, yaitu Mas Triana. Izin aku invite dulu ya, teman-teman. Oke. Halo, selamat sore, Mas Yana. Halo, sore Imam. Ya, selamat datang di IG Live-nya Fresh Mind. Ah, Oke, Fresh People, halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di IG Live-nya Fresh Mind. Kita sudah bersama dengan Mas Triana, seorang Senior Learning and Development Specialist yang sudah melanglang buana di bidang SR di bagian learning. Sudah berapa tahun, Mas Yana? berapa tahun ya? Udah 10 ke 11 kali Wah, ya? lumayan ya, 11 tahun. Dulu awal karir tuh memang di bagian SR atau dari mana, Mas? Enggak, saya dari engineering, dari produksi, dari manufaktur. Oke, Engineering. dari manufaktur ya. Memang gini ya teman-teman, sesuai tema kita. Jadi uh, banyak orang menganggap bidang HR itu hanya tercakup di bidang rekrutmen aja, dan banyak orang yang ingin melamar di bidang HR takut dengan kemampuannya, dan mungkin kita akan luruskan apakah ada bidang-bidang lain selain rekrutmen yang bisa kita eksplor, di mana di sini kita sudah ada Mas Triana yang tadi sudah disebutin awalnya dari manufaktur bisa masuk ke SR di bagian learning, nanti bisa di-share oleh Mas Yana. Nah, Mas Yana mungkin boleh kenalan dulu siapa Mas Yana dan kegiatannya apa, Mas? Oke. Makasih Imam, makasih teman-teman, Fresh People. Jadi kalau nama lengkap saya Triana, gitu. Biasanya teman-teman panggil saya Mas Yana, Kang Yana, gitu. Saya kegiatannya sekarang jadi learning specialist gitu ya, membantu beberapa perusahaan untuk merapikan proses-proses learning di organisasi mereka. Gitu kira-kira. Oke, thank you banget Mas Yana. Udah perkenalan di sini, aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Mas, aku udah siapin. Jadi nanti silahkan dijawab dengan banyak cerita gitu ya. Kita ada waktu cukup panjang, bisa semalaman gitu ya Mas ya. Siap, Di sini siap. halo teman-teman yang udah join, aku sapa dulu. Ada Davas, Mas Yanda, Mbak Rizky, Claudina, Raku, Tafe, dan selamat datang semuanya. Nanti akan banyak lagi yang akan join dan menyimak recordingnya Mas Yana. Jadi ini nanti akan diupload di Instagram juga gitu ya. Nanti akan banyak yang menerima insight dari Mas Yana lah ceritanya gitu. Oke, pertama mungkin kita pengen eksplorasi bidang learning and development yang spesialisasinya memang dari Mas Yana. Itu boleh dijelaskan Mas, itu bidang apa gitu ya, dan mungkin perannya apa di perusahaan Mas, boleh dijelasin nggak? Oke. Eh, Mungkin sebenarnya masyarakat atau teman-teman juga udah banyak yang tahu gitu. Memang umumnya lebih dikenal kayak bagian training Hmm. gitu. Umumnya gitu. Jadi kalau nggak apa kan nama-nama kalau nama ini ya nama departemen atau nama fungsi kan tiap perusahaan beda-beda. Tapi biasanya kalau Hmm. nyebut bagian training, oh orang langsung kebayang. Nah, sekarang-sarangnya kesini-sininya nama yang lebih sering dipakai itu learning and development atau juga ada yang pakai people development gitu. Hmm. Mungkin kenapa pada berubah dari bahasa training jadi ke learning and development ya, yang situasinya sekarang memang udah agak berbeda sih. Kalau dulu kita bicara apa membantu karyawan Hmm. supaya kerjanya lebih bagus, supaya punya keterampilan, apa keterampilannya selalu kalau kita bikin training, kita bikin kelas training. Nah, kalau sekarang ya udah macam-macam gitu. Hmm. Mau belajar kan sekarang ada banyak media, ada banyak cara gitu. Mungkin karena itu namanya berubah. Tapi sebenarnya fungsinya nggak beda jauh, tetap tugas utamanya adalah bantuin karyawan yang ada di sebuah perusahaan, gimana mereka bisa berkembang pengetahuannya, keterampilannya, hingga nantinya tentunya karirnya juga jadi berkembang. Hmm. Gambarannya gitu. Oke. Oke, aku nangkep kata kuncinya itu membantu karyawan lebih berkembang lagi ya Mas, dari karir, kompetensi, dan skillnya dan sebagainya, yang nanti ngaruh ke kinerja juga gitu ya Mas Yana ya. Mas Yana ya, oke. Mungkin lanjut lagi, background Mas Yana tadi kan di bidang apa tadi, manufaktur ya. Mungkin kalau dirunut sebelumnya jurusan apa sih Mas Yana ini? Oke,
nggak tahu, kayak jalur hidup saya jalur jalur aneh-aneh gitu ya. Kalau disebutin jurusannya juga nggak semua orang familiar. Saya dari apa, teknik pengecoran logam. Oke, teknik pengecoran logam masuk ke bidang HR Learning and Development. Nah, ini boleh dijelasin nggak, Mas? Mungkin singkat aja alurnya dulu seperti apa cerita nih. Ceritanya Kok bisa masuk ke apa? HR Learning gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang terperangkap di jurusan yang salah atau mungkin sedang bekerja dan pengen mencari peluang lain gitu ya, Mas. Pengen masuk ke HR tapi nggak pede karena banyak yang rekrutmen itu mengambilnya bidang psikologi atau hukum gitu ya, Mas, di bidang HR. Nah, itu mungkin boleh cerita, Mas. Ya, ya, kalau kalau cerita saya sih sebenarnya lebih banyak, yang pertama bukan nggak by design gitu, nggak by plan, Hmm. nggak diniatin saya nyari jalan terus pindah ke learning and development, nggak Hmm. gitu. Uh, dan juga waktu itu nggak ngerasa salah jurusan, jadi ngerasa Oke. baik-baik aja gitu. Gitu. Saya kerja karena backgroundnya teknik pengecoran logam, itu memang salah satu bagian proses dari manufaktur. Ya saya masuk ke pabrik, ke manufaktur Hmm. gitu, jadi engineer di situ gitu. Nah, nggak sengaja dapat tawaran untuk pindah, tapi pindahnya bukan ke HR. Pindah pertama Hmm. itu tawaran pindah ke marketing gitu. Hmm. Pindah ke marketing, lumayan lama di marketing. Di situ kan suka ada apa, kalau di marketing saatnya ada produk baru nih, mesti Hmm. ngajarin ke orang lain yang ngejual gitu produknya kayak apa. Nah, mulai kenal istilah training itu di situ Hmm. gitu. Sampai terus udah bertahun-tahun di marketing. Kalau marketing kerjaannya kan harus keluar kota gitu Ya. ya. Saya kayaknya udah waktunya nggak keluar kota kalau bisa gitu. Nah, Oke. nyarilah gitu, nyari jalan biar nggak keluar kota. Sebenarnya Hmm. alasan utamanya itu gitu. Oke. Nah, yang nggak keluar kota tuh HR gitu. Ah. Gitu ya, akhirnya nyobain lah gitu, nyari Hmm. kenalan-kenalan, nanya-nanya, nggak langsung dapet gitu karena memang nggak ada kebutuhan. Baru tahun depannya apa 2 tahun kemudian dari sejak nyari, ini ada yang kosong nih di HR Hmm. bagian L&D gitu. Iya, nyobain deh Hmm. gitu, di ini approach ke manajernya, manajernya oke, ya udah saya pindah akhirnya. Oke. Jadi kalau lihat ceritanya kayaknya dari sales, wah capek nih jualan, keluar terus pengen masuk, kayaknya Tranik enak nih di dalam hotel, dalam ruangan, cerita-cerita. Emang segampang itu, Mas, di bidang learning and development atau di bidang training, Mas? Ya, pasti makin pusing lah ya. Ternyata malah paling makin pusing ya. Nah, boleh diceritain nggak, Mas, tantangan di bidang learning and development? Jadi dikira gampang, ternyata memang sulit atau apa tantangannya, mungkin bisa jelasin, Mas? Oke, jadi kalau kalau dulu karena kenalnya itu di marketing mesti ngisi training untuk Hmm. ngejelasin produk baru gitu. Oh ya, berarti di HR juga kayaknya kerjanya cuma ngisi training gitu. Oke, iya, dan masuklah ke sana ya, oh, ya ternyata jauh lebih kompleks itu. Memang ngisi trainingnya ada, ngisi trainingnya ada, tapi ada hal-hal lain yang di luar itu, mulai persiapan, bahkan budgeting gitu ya. Nah, gitu. Ngurusin budgetnya, butuh budget berapa, dan nggak semua bisa kita handle sendiri kan. Terus kalau Hmm. kita nggak handle, siapa yang mau ngajar, siapa yang nyiapin materinya gitu. Belum kalau nanti kalau udah selesai ditanya, terus hasilnya mana, dampaknya mana. Ternyata banyak gitu perintilan-perintilan yang apa, yang justru itu yang ditanyain sih. Justru yang ditanyain Hmm. itu jarang sih pertanyaan dia trainingnya udah jalan atau belum, gimana, bagus atau enggak gitu. Tapi justru yang Hmm. banyak ditanyain hasilnya mana gitu. Nah, itu mulai mulai menantang Ya. di situ, mulai meres otaknya di situ sebenarnya. Oke. Jadi ternyata serumit itu ya, Mas ya. Bukan rumit sih, ternyata banyak yang tidak hanya training gitu ya, banyak area-area yang memang harus dikerjakan gitu ya, terutama tadi ditanyain dampaknya, kinerjanya, efeknya seperti apa gitu ya, Mas ya. Nah, Mas Hmm. Yana dulu pertama kali belajarnya gimana tuh, Mas? Karena kan dari manufaktur kemudian masuk ke engine apa HR training, itu kan belum tahu nih cara apa menghitung dampaknya, menganalisis kebutuhannya dan sebagainya. Itu awal mulanya Mas Yana belajarnya gimana tuh, Mas? Oke, okay. Ya, yang pasti ya beruntungnya saya gitu, ada ada lab buat saya belajar gitu. Oke. Jadi perusahaan saya dulu itu ya cukup apa ya, cukup punya kebebasan lah Hmm. gitu, cukup punya kebebasan untuk uji coba gitu, itu satu. Terus yang kedua ya pasti ya, karena saya ngerasa saya nggak ngerti apa-apa, nggak benar-benar nggak ngerti learning and development ya,
saya nyari, nanya sama orang gitu, nanya sama orang, nggak langsung dapat jawaban gitu, terus nyari-nyari workshop, ikut workshop gitu, dan bersyukur dari situ mulai kenal lebih banyak orang yang punya expert di situ. Ya, dan mulai akhirnya ikut-ikut sama mereka, jadi ada mentor gitu ya yang ngebantu gitu. Karena terus terang workshop aja, training aja oke sih gitu. Coba begitu kita ngerjain sendiri kan beda Iya. rasanya. Tutup aja pusing gitu. Nah, udah ketika ngerjain project udah ada teman yang expert, ada mentor yang expert. Nah, itu jadi lebih lebih mudah sih untuk ngejalaninnya. Oke. Jadi memang harus ngerjain sesuatu dulu ya Mas, yang real gitu ya baru bisa. Mungkin kalau ditanya durasinya gitu ya Mas ya, berapa lama nih belajar sampai merasa nyaman, pede gitu ya di bidang learning and development, berapa tahun Mas? Atau mungkin jangan-jangan berapa bulan aja nih Mas Yana? Berapa lama ya gitu? Saya termasuk slow learner kali ya gitu. Mungkin 5-6 tahun kali ada kali ya, tahun 7 kali kayaknya mulai ada confident gitu. Oke, lumayan lama juga, 5 sampai 6 tahun itu oke, aku bener-bener nyaman di sini, bisa jago gitu ya Mas ya. Nah, mungkin tips nih buat teman-teman yang mungkin masih baru belajar, mungkin fresh graduate, atau mungkin yang sekarang mau mencoba di bidang HR, Learning and Development tuh Mas. Nah, mungkin langkah seperti apa yang mungkin bisa mempercepat langkahnya, nggak yang harus nunggu 5 atau bertahun-tahun gitu ya Mas ya. Mungkin boleh di-share nggak tipsnya untuk belajarnya apa aja gitu. Oke, kalau kalau hari ini ya dibandingin 10 atau 15 tahun lalu, sebenarnya Ya. fasilitas belajar itu udah jauh lebih mudah gitu. Jadi yang pasti Pak ya pertama ya teman-teman mesti mau belajar gitu. Uh, dan resource-nya udah banyak banget gitu. Di YouTube ada gitu, di platform-platform learning mulai dari yang gratis sampai yang mahal juga ada gitu. Ya mulailah dari situ. Gitu. Mulai dari situ dan apa? Mungkin belajar biasain nyatet, biasain penasaran, nggak ngerti dicatat gitu ya. Suatu saat teman-teman punya kenalan, punya mentor, validasi supaya teman-teman pahami gitu. Kalau ada dananya, ikut training, belajar, ikut workshop gitu. Nah, tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah ngerjain sesuatu gitu. Kalau teman-teman fresh graduate nih, misalnya belajar tentang apa nih? Belajar soal nanti teori-teori di dalam desain gitu ya. Coba mendesain sesuatu gitu. Nah, kadang-kadang kalau ketika saya encourage dorong untuk ngelakuin itu suka pada bingung, saya ngedesain apa. Di sekitar aja gitu ada siapa, misalnya di sebelah ada toko kelontong gitu, Pak, ini karyawannya mau diajarin sesuatu nggak? Saya bikinin desainnya gitu kan. Itu bagian dari kita berlatih gitu. Karena itu yang menurut saya paling banyak ngebantu saya ngedevelop skill saya, karena ngerjain banyak project ya akhirnya jadi punya apa, dia punya kemampuan sampai di sini gitu. Jadi tuh belajar sendiri oke, ikut workshop oke, tapi jangan lupa gitu create project. Kalau belum ada kerjaan, belum ada yang ngajakin, ya bikin aja projectnya sendiri. Nah, yang syukur-syukur yang paling terakhir yang pasti nggak mudah untuk teman-teman bisa dapat ya cari mentor. Mentor ya Mas ya. Oke, mantap sekali. Apalagi sekarang sudah ada AI ya Mas ya, ChatGPT, kemudian juga ada Gemini dan sebagainya, kayaknya bisa dipakai dibuat mentor pribadi gitu ya Mas. Mumpung masih belum dapat mentor, mungkin bisa pakai mentor AI gitu. Apakah bisa ya Mas ya? Bisa, kalau pertanyaan bisa gitu ya. Tinggal kitanya sih apa AI literasi kali ya gitu. Gimana AI kita pakai literasi. AI-nya gitu. Gimana kita ya karena AI kan bergeraknya gimana kita ya Iya. gitu. Tanya iya aja ya udah selesai sampai di situ gitu kan. Oke. Itu sih paling tantangannya. Teman-teman ya kalau belajar pakai AI ya drive dari teman-teman harus lebih kencang. Oke. Kalau orang-orang kan cara belajarnya itu juga beda-beda ya Mas ya. Ada yang mungkin tadi bisa tanya AI, kemudian ada yang modelnya orang harus baca buku, jurnal-jurnal baru bisa. Kadang yang paling banyak nih kayaknya orang-orang Indonesia tuh nonton video gitu Mas. Kalau misalnya cari video bagaimana cara menjadi learning and development di YouTube dan sebagainya, atau mungkin lebih banyak di YouTube kali ya Mas ya. Orang nyari yang free gitu. Oke nggak sih Mas materi-materi di YouTube itu? Oke. Banyak kok, banyak. Mungkin di Indonesia nggak terlalu banyak gitu ya. Bisa salah satunya di Fresh Mind. Tapi dari luar banyak gitu. Banyak banget sebenarnya resource
Saya juga banyak follow, ada Karanot, ada Devin Peck, dulu ada Anpo, sekarang udah jarang kelihatan gitu. Banyak kok, banyak banget gitu. Cuma memang tantangannya kan gini, gak cukup kan nonton gitu aja sih memang Iya. ketika teman-teman Harus nyobain tadi ya Mas ya. iya, habis nonton terus ngapain gitu, Iya. pertanyaannya itu sih, habis nonton ngapain. Oke. Tadi nyebutin Devlin Peck itu aku juga sempat ngikutin, Mas. Menarik memang materinya. Dia banyak membahas terkait ngenalin instructional design, kemudian juga jelasin apa user experience design. Nah itu sebenarnya beda nggak sih sama learning and development? Mungkin datangnya aja yang beda Hmm. gitu. Jadi kalau apa UI UX gitu kan, itu datangnya dari apa? Dari teman-teman yang di teknologi gitu, teman-teman yang biasa bikin platform, entah website, entah aplikasi gitu. Nah, ya UI UX itu jadi yang sangat sangat krusial gitu ya. Hmm. Nah, tapi kedua dengan learning and development punya kesamaan apa? Punya kesamaan karyanya, outputnya Hmm. orang-orang di UI UX sama outputnya di learning and development sama-sama dipakai sama orang. Hmm. Nah, kesamaannya ada di situ gitu. Sehingga memang ada apa ya? Ada prinsip-prinsip yang sama-sama dipakai gitu. Hmm. Human centric itu prinsip yang sama-sama dipakai baik di UI UX ataupun di Oke. learning and development gitu. Jadi banyak kesamaan gitu. Kenapa mungkin ketemu orang L&D sekarang banyak ngomong nyerempet-nyerempet ke UI UX. Ini kayaknya ilmunya UI UX ya gitu. Ya Hmm. karena ada fundamentalnya ada yang sama sih, banyak yang sama. Hmm. Kalau perbedaannya apa tuh Mas? Tadi kan persamaannya, perbedaannya apa tuh Mas yang Perbedaannya outputnya, aplikasinya gitu. Jadi lebih ke kalau outputnya aja? ya gitu, kalau di learning ya outputnya kan bisa macam-macam, nggak selalu formatnya digital kan. Oh, oke. Tapi kalau UI UX ya cenderung kan outputnya berupa sesuatu yang digital, entah platform, entah website, apapun itu, gitu, aplikasi. Nah, lebih ke outputnya gitu, dan tentu akhirnya Hmm. outputnya usernya juga jadi beda ya, karena Oh, outputnya beda, usernya oke. beda. Gitu. Nah, Jadi, tapi ada momen mereka berdua harus kolaborasi, tapi bikin secara proses sama ya Mas ya? secara proses mungkin karena datang dari tempat yang sama, keduanya punya framework atau metodologi yang berbeda Hmm. gitu, punya dasar teori juga yang berbeda gitu. Sehingga prosesnya nggak literally sama gitu, nggak benar-benar sama gitu. Uh, apa yang benar-benar sama tuh ini empathize gitu ya, memahami si calon audiensnya, si learnernya Hmm. gitu. Itu benar-benar sama. Terus tapi dari situ kan terus bergeraknya, oh UI UX pasti dia ngelihat platformnya apa, datanya apa, backendnya apa, frontendnya apa. Hmm. Tapi kalau yang di learning, situasi si pesertanya seperti apa, dia KPI-nya apa, harus ngerjain apa. Nah, step berikutnya Hmm. biasanya yang akan berbeda. Oh, oke, oke. Jadi ada tadi benang merahnya terkait dengan sebenarnya proses ada yang sama, tetapi secara proses juga ada yang berbeda gitu ya, Mas. Outputnya juga berbeda. Nah, mungkin secara detail lagi, mungkin kompetensi apa Mas yang mungkin perlu dimiliki oleh learning and development, Mas? Seorang learning and development itu butuh kompetensi apa aja, Mas? Bisa disebutkan nggak? Ya kalau kompetensi, saya selalu ngajakin untuk bantu yang paling dasar gitu. Yang Hmm. dasar itu instructional design gitu. Hmm. Itu instructional design. Banyak yang berpikir instructional design itu sekedar ngerti ADDIE gitu, Hmm. analyze, design, development, implementation, evaluation, selesai gitu. Hmm. Ya perlu mau mengelaborasi di analyze itu seperti apa gitu, prosesnya seperti apa, toolsnya seperti apa, datanya seperti apa, dan outputnya harusnya seperti Hmm. apa gitu. Gitu juga di desain. Di desain kita banyak apa ya, perlu cukup kuat untuk memahami berbagai apa teori-teori pembelajaran, berbagai metodologi-metodologi pembelajaran. Kita perlu menyesuaikan, artnya ada banyak di situ, menyesuaikan kalau Hmm. situasinya gini, objektifnya gini, kita pakai metode apa, Hmm. gitu, kita pakai strategi apa, banyak yang nyesuaiin di situ. Kalau di development ya sebenarnya itu udah mulai irisan dengan bidang-bidang yang lain ya, Hmm. bisa irisan dengan desain grafis, bisa irisan dengan videografis, bisa irisan dengan macam-macam gitu. Hmm. Kalau implementation ya mungkin memang butuh bisa presentasi, bisa fasilitasi diskusi gitu, bisa fasilitasi latihan. Kalau di evaluation ya sama sih dengan analisis gitu. Jadi butuh memahami, oh kita mau mengevaluasi Hmm. apa, berarti harus bikin tool apa gitu. Hmm.
Nah, itu yang fundamental sebenarnya ada di instructional design. Sisanya yang itu ada nanti akan jadi penunjang. Misalnya kita harus bisa interview, Hmm. kita harus Hmm. bisa building apa ya, eh, ya bikin trust gitu sama stakeholder Hmm. kita gitu. Terus ya nanti ketika kita ngedesain mau pakai platform apa, kita harus bisa menuangkan itu. Kalau kita mau bikin video, mungkin kita harus bisa script writing, storyboarding gitu. Hmm. Kalau kayak evaluasi kadang-kadang kita harus bisa statistik gitu. Ya itu nanti efek lebih jauhnya sih. Tapi yang Hmm. fundamentalnya sebenarnya di instructional design-nya dulu. Oh, oke, oke. Jadi kalau dirangkum tadi paling dasar perlu dipelajari instructional design, tapi kalau ingin lebih advance lagi atau mungkin lebih apa ya pengen merasa pede dan memang benar-benar di bidang learning and development itu bisa jago, tadi ya banyak skill-skill yang harus ditunjang ya. Tadi ada data analis juga gitu, kemudian komunikasi, bagaimana menghadapi stakeholder, kayaknya memang memang penting Ya, ya Mas. Bahkan mungkin kalau dilihat tidak hanya di bidang learning and development kayak kali ya, di bidang SR juga perlu kali ya Mas ya, seluruh apa mungkin bidang-bidang di bidang HR gitu ya. Nah mungkin kalau ini Mas, kaitannya antara learning and development terhadap bisnis perusahaan itu sendiri Mas, itu sebenarnya seperti apa Mas? mungkin jawabannya sih simpel. Hmm. Pakai analogi aja. Kalau ini ada perusahaan, ada kerjaan yang harus dilakuin gitu ya. Hmm. Ada 10 pekerjaan, terus kita nge-hire karyawan baru, apakah karyawan itu bisa langsung ngerjain si 10 pekerjaan itu? Hmm. Nah, umumnya nggak mungkin gitu, karena apa yang terjadi di dalam perusahaan nggak terjadi di luar, gitu. Sehingga Hmm. orang perlu belajar gitu gimana untuk bisa ngerjain pekerjaannya. Nah, jadi uh, poinnya di situ sih sebenarnya, bantu orang supaya bisa bekerja. Gitu. Hmm. Jadi, kapan LNI nggak dibutuhin? Ya kalau udah perusahaannya udah nggak butuh tumbuh, gitu. Kalau perusahaan tumbuh pasti akan ketemu kerjaan baru, Hmm. produk baru, service baru, proses Hmm. baru, pasti akan butuh keterampilan baru, pengetahuan baru. Nah, di situ tugasnya teman-teman LND supaya mastiin yang tadi pengen dikerjain bisa benar-benar dikerjain, ya, sehingga target perusahaan jadi tercapai. Gitu. Hmm. Oke, oke, menarik sekali ya. Kayaknya udah banyak banget lengkap ya Mas ya. Dari skillnya, kemudian kompetensinya, bahkan kaitannya apa bidang learning and development terhadap bisnis. Tadi sedikit disinggung terkait dengan kompetensi yaitu instructional design, frameworknya ADDIE. Nah, di bagian analysis ini Mas, kita kan bentar lagi juga akan menyelenggarakan workshop learning need analysis. Nah, mungkin Mas Yana juga beberapa kali mengisi apa pelatihannya. Biasanya di learning need analysis ini diajarin apa Mas kalau di workshop Mas? Diajarin apa? Mm-mm. Diajarin mikir. Iya. Ya soalnya kalau yang namanya analisis ya kerjanya mikir Ya. ya gitu. Nah, paling tantangannya kan apa yang mau dianalisis gitu. Hmm. Nanti kita akan ketemu situasi, oh kalau mau analisis ini kita butuh datanya Hmm. dari proses kerja Hmm. bisa. Tapi Hmm. ternyata kalau situasinya kayak gini kita nggak bisa, nggak ada data proses kerjanya. Terus gimana kita cari datanya? Oh kita perlu interview. Hmm. Interviewnya gimana supaya kita bisa dapetin gitu. Jadi yang utama apa yang banyak dilakukan adalah berlatih untuk membuat alat Hmm. supaya kita bisa kumpulin data gitu. Karena proses analisisnya sebenarnya nggak terlalu kompleks, karena hanya membandingkan antara kondisi yang diharapkan sama kondisi aktual gitu. Hmm. Nah, kecuali memang nanti kalau datanya sudah puluhan ribu ya pasti kita akan ada proses data ininya ya, data analitiknya. Gitu. Tapi yang biasanya yang paling Hmm. paling krusial itu bikin tools untuk bisa ngumpulin data sih. Oke, terus ngumpulin data ya untuk apa menganalisis gap tadi ya Mas ya. Ya, Oke sip, terima kasih Mas Yana udah join sore hari ini. Mungkin sebelum ditutup teman-teman aku ngasih info bahwa kita akan ada workshop learning need analysis di tanggal 16 dan 17 April. Mungkin teman-teman di sini bisa join dan daftar, linknya ada di bio Instagram kita. Kemudian apa yang akan dipelajari tadi disampaikan Mas Yana bahwa tadi prinsip-prinsip dasar akan dijelasin konsep dasar LNA itu seperti apa. Kemudian cara mengerjakan LNA seperti apa dan kita juga kasih nih free tools untuk bisa mengerjakannya karena tadi ya kalau ceritanya Mas Yana kalau teman-teman hanya belajar aja nggak ngerjain nanti juga sulit dapat pembelajarannya gitu ya supaya teman-teman makin jago kita ada toolsnya yang bisa langsung teman-teman gunakan bahkan di tempat kerja maupun di belajar sendiri gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman
silahkan yang bisa mendaftar ada di LinkedIn bio atau mungkin nanti bisa DM di Instagram Freshman Indonesia. Terima kasih Mas Yana sore hari ini luar biasa. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Sampai jumpa Mas Makasih Yana. Imam, terima kasih Oke, Presiden. makasih Mas Yana dan teman-teman nanti jam 7 malam kita juga akan ada live IG ya teman-teman. Teman-teman nanti tetap join. Sampai jumpa Fresh People.